Halo. Wis ya. Halo, halo. Banyak yang nungguin tornado ya. Kali ini udah jadi nih. Muru program tes. Bro, Pak. Tes. Nah, Jalan, mana? jalan. Tes. Bro, Oh, iya. ini tornado udah jadi. Kita mau spill dikit lah. Kita bahas sama Pak Bawor. Banyak yang penasaran dan nungguin tentang tornado ini. Halo Pak Bawor Yo. dan Kakak Marso. Pak, Hmm. banyak yang udah nungguin tornado ini. Kita bahas sedikit mungkin ini ya Pak. Kenapa tornado itu istimewanya apa sih? Kenapa motor ini nih isunya Pak di luar sana? Sebenarnya kalau Isu ya? ya, Bukan ini ya? iya. Isu bro, minta negatif bro. Ya. Isu. Katanya kalau sama-sama standar, tornado itu sebenarnya lebih kencang daripada Fish Air. Tapi kok lebih rame Fish Air, Pak? Isunya begitu. Iya, apa benar itu, Pak? Standar. Ya, Saya pikir jika sama-sama standar, ya tidak jauh beda. tidak jauh beda ya. Iya jauh beda. Lebih gimana ya? Lebih gesit, lebih enteng. Ini Oke. untuk jarak-jarak. Nah, Ini enteng banget. Soalnya kalau bicara kenceng, masih kenceng Fish Air-nya loh. Oke. Tapi nggak jauh beda. 11-12 ya. Tapi kok lebih rame orang main Fish Air ya, Pak ya, daripada tornado ya, Pak ya? Jelas. Satu. Nah, Bicara dari apa yang umum aja ya. ya. Spare part. Kenapa Pak spare part-nya, Pak? Spare part di Tornado itu Suzuki ya. Itu mahal. Oh, iya. Mahal, harganya bisa 2 kali sampai 3 kalinya Yamaha. Ya, Fish Air. oke. Mahal. Gila ini mahal. Terus kenapa lebih ramai Fish Air? Lebih fleksibel mesinnya. Jadi stroke udah panjang. Ya. Stroke udah lebih panjang daripada ini yang hanya 48. Fish Air udah 52. Ya. Sehingga untuk mencapai 110 cc sama-sama dengan Fish Air, Fish Air hanya butuh diameter piston 52, sedangkan di sini 54. Jadi pistonnya besar. Ya. Nah, apa efeknya piston besar, piston kecil ya? Otomatis panasnya, ya kan? Panasnya lebih karena dia lebih besar. Ya. Itu kenapa kok rame Fish Air ya itu. Yang ketiga bentuk. Bentuk apanya Pak? Bodinya, tampilannya, desainnya itu iya, kalau Fish Air kayaknya lebih kece ya? futuristik. Nah. Gitu. Kalau Tornado ini kan mirip dengan Patak Shogun gitu, mirip ya. Satria Lumba itu ya, mirip lampunya, mirip. Iya, ada yang bilang Pak. Kata mamak saya lampunya mirip alien. Iya benar, tapi tidak sedikit juga yang pecinta Suzuki gitu. Ya biasalah. Ya. Namanya orang kan ada yang oposisi, ada yang pro kontra. Oke. Ya itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya secara garis besar ya tampilannya pasti selera. Kalau sisi mesin tadi secara garis besar Pak Bawor udah jelasin ya. Nah untuk yang Tornado ini Pak Bawor, ini sebenarnya proyek apa sih Pak? Di restorasi full, kemudian part-partnya apa pakai yang ori apa cuma sekedar ganti kerusakan aja nih Pak? Enggak. Jadi ini dibilang restorasi, dibilang restoring. Oke. Jadi banyak penggantian part yang orisinil pun banyak. Ya. Tapi untuk segi kenyamanan gitu ya, safety itu kita tidak mengandalkan yang orisinil. Contoh di depan, shockbreaker depan standar. Tapi udah full ribbon. Shockbreakernya di ribbon.
Terus cakram depan kita pakai yang lebar. Paringan besar ya, pakai yang lebar. Oke. Ya, untuk pelek depan kita kasih yang lebih rigid. Karena Tornado standarnya peleknya jari-jari. Ya. Kita kasih yang rigid pakai punya Smash. Oh, iya. Smash yang tahun terakhir tuh, yang keluarannya Excel. Oke. Terus di shock belakang kita pakai yang klik. Klik tapi non tabung. Karena yang punya juga menginginkan jangan terlalu kelihatan keluar modern, dari modern. Jadi ada sisi jadul-jadulnya ya, Pak ya. Oke. Seperti itu. Ya. Karena jujur yang punya bukan anak muda, generasi saya. Oh, iya. Jadi kan biasa modifikasinya Wagyu, ya kan? Kalau bagi anak sekarang ngabes-ngabes, kalau umurnya Yuda itu modifikasinya dibilang Wagyu. Purba. Oke, Pak Bauer, ini yang menarik adalah tampilan secara kita lihat kasat mata. Catnya Pak Bauer. Ini memang request dari ownernya atau saran dari Pak Bauer pilih cat ini? Terus catnya pakai apa ini Pak? Ada yang nanya nih Pak. Oke, sebelum cat tadi saya belum selesai masalah fitur, maksudnya fitur pendukung untuk kenyamanan. Jadi kayak rem depan saya pakai R25, master remnya R25, set sama koplingnya R25, biar lebih panjang tuasnya, koplingnya enteng. Karena memang ada modifikasi di bagian kopling yang koplingnya jadi keras, sehingga saya butuh tuas yang kuat. Nanti cerita bagian kopling nanti. Terus yang kedua di bagian footstep. Footstep saya pakai punya Crystal Tune. Cirinya adalah jika Crystal Tune maka knalpotmu pasti akan kolong. Berarti kalau kolong gini ada perubahan pada bagian blok ini Pak Bor? Enggak. Kolong itu perubahan di bagian leher. Ini leher sini nih. Di leher. Bawah sini kalau kamu lihat dari samping sini kelihatan dia. Nah, ini teman-teman. Nah, dia kolong turun ke bawah. Kamu ambil knalpot di mana? Jauh ya? Oh ya udah, sini aja. Nah, ini jadi kolong ke sini. Nah, ini push stepnya, pedal remnya pun ganti semua punya Crystal Tune. Oke. PNP ya Pak Bauer ya? Sedikit ngerubah, sedikit aja ya. Sedikit aja sih, terutama di bagian dudukan per pedal. Gitu. Siap. Ada lagi Pak Bauer sebelum kita bahas detail per part-partnya ini Pak Bauer yang mau disampaikan? Sudah? Nanti kita bahas satu-satu gitu aja Pak? Enggak ada sih. Oke. Tadi Pak, ada pertanyaan ini yang menarik kasat mata ini, catnya ini Pak Bauer. Pakai cat yang sesuai pabrikan atau Pak Bauer kasih saran sendiri? Catnya dari biasa. Catnya biasa, bukan cat bagus. Ini cat cuman pakai auto bright. Clearnya aja belkot. Biasa. Cuma mungkin prosesnya yang berbeda. Ini 3 kali tumpuk. Clearnya. Lihatin detailnya teman-teman. Catnya open. Sip. Oke, jadi tidak ada pakai cat-cat yang spesial, nggak ada ya Pak Bauer ya? Nggak ada. Cuma prosesnya aja. Oke, lanjut. Secara body tampilan udah kelihatan Pak. Kita bahas dari depan aja ya, dari sistem ini kaki-kaki dan pengereman. Ya boleh. Sok depan ada perubahan nggak nih Pak Bauer? Sok depan modifikasi di suling. Masih pakai aslinya, orinya tapi dimodif ya? Modif. Pakai suling, oke. Apalagi Pak? Ada yang nanya kalipernya Pak? Kaliper itu standar punya Satria FU. Pakai FU? Original. Oke, dimodif ininya Pak ya? Ya bracket lah. Bracketnya ya. Oke. Piringannya? Piringannya apa itu, ada mereknya kayak saya lupa. VND teman-teman. Ini ya serinya. Ya mau cari yang 260. Ya. Tapi sulit. Saya pakai 300. Oke. Lalu itu Pak, velgnya tadi pakai punya ini ya? Smash. Smash ya? Excel depan belakang Pak? Ya. Oke, itu teman-teman ya. Oke, kalau kalian tanya kenapa warnanya begini, itu permintaan konsumen.
Jadi jangan tanya saya. Siap. Sok belakang Mas Marso pakai apa itu Mas Marso? KTC. KTC Razor. Nggak pakai klik-klikan yang standar aja. Oke teman-teman, itu dari sisi kaki-kaki. Swing arm belakang dirubah nggak Pak? Diganti pakai punya apa? Pakai punya RC100. RC100. Tornado GX. Tornado GX. Oh iya, ini Tornado apa Pak ngomong-ngomong? GS. Ke GX. Mungkin ada yang belum tahu bedanya GX dan GS apa? Kalau GX 100 cc Mas. GX 100, oke. GS 110. Berarti ini yang 110 Pak? Ya. Oke, siap. Oke teman-teman ya, itu kurang lebih untuk sisi kaki-kaki, oke? Ya, tampilan nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah, paling ya ini tadinya udah buluk ya di chrome. Ini buluk di chrome. Udah ya. Tampilan depan juga sama, ada perubahan. Ini Speedo masih asli nih Pak? Itu baru. Oh baru ya? Baru, jangan kaget ya harganya ya. Mantap ini. Ini apa Sok? Namanya ini Sok? Holder ganti semua Pak? Ganti, semua ganti. Sampai tabung oli samping berganti. Oke. Teman-teman itu secara tampilan ya. Terus kita mungkin ke permesinan atau mau kemana dulu nih Pak Bauer? Pak Bauer mau bahas? Sebelum saya bahas, saya cerita dulu. Oke. Jadi begini, Suzuki itu tidak semudah Yamaha dalam kamu restorasi. Jujur ya, saya sih mungkin kurang pengalaman. Ya. Tapi barang baru ori punya Suzuki ini itu terkadang nggak ada. Di pasaran nggak ada Pak? Sudah tidak diproduksi. Solusinya gimana Pak? Copotan. Nah, namanya beli copotan tidak mungkin 100% sempurna. Betul. Ada yang jual beberapa yang memang masih new old stock. Ya. Atau baru tapi stok lama. Stok lama, betul. Memang ori, tapi warnanya udah buluk. Ya. Sulit. Ya. Harganya nggak karuan. Jadi ya jujur saya buka kadang-kadang beli copotan tempatnya jauh, terpaksa online sampai di sini barangnya ternyata tidak sesuai. Resikonya ya besar. Udah resiko ya. Ya udah beli lagi. Kadang-kadang habis duitnya hanya untuk belajar beli barang second. Jadi itu untuk part bagian bodi, bagian mesin. Intinya untuk restorasi itu lebih pedes bagian selain mesin daripada bagian mesin. Oh gitu malah ya. Peritilan. Kalau kata itu calo basur itu cari motor yang bodinya nata. Daripada repot jajannya ya Pak ya. Iya, sumpah. Mesin bobrok nggak masalah, mesin hancur nggak masalah. Yang penting bodinya nata. Itu teman-teman. Bodinya lengkap. Sepritil-pritilannya. Contoh peritilan GG. Karete ini Pak. Nah, GG. Ya. Nutupe ini. Nah, iya. Berapa harganya? Browsing dewek. Sepele tapi Pak. Biar puas. Susah nyarinya itu. Tapi kalau udah namanya hobi ya diusahakan. Harganya berapapun ya orang masalah. Oke. Siap. Terus apa lagi? Mungkin saya cerita di mesin. Ya, saya tanyanya gini aja Pak. Perubahannya apa aja ini? Kan tadi bukan hanya restorasi ya. Kalau restorasi itu kan ya wes standar, orang udah tahu Tornado GS seperti apa. Kalau belum tahu kan tinggal browsing. Cuma karena ini ada konsep restorasi dan racing ya Pak, racing. Berarti kan ada part-part yang diganti tidak sesuai standar. Mungkin diganti part motor lain atau sama Pak Bor dikorek-korek lah part originalnya. Oke. Apa aja Pak yang mau diceritain Pak? Nah ini mesin basicnya masih Tornado. Ya. Penambahan sistem kopling manual. Dengan aplikasi blok standarnya. Karena di Tornado banyak banget yang menawarkan blok kopling yang tampilannya di sini kayak RGR ada yang pakai Natsume ada yang pakai embuh ada. Tapi bagaimana dengan rumah koplingnya?
Ya. Nah, ada yang udah diganti Green, ada yang udah diganti Satria. Betul. Nyong si ora takon sing kaya gue. Berarti karena perubahan apa? total itu. Oke lah, di sisi kopling benar-benar optimal ya. Saat kamu ganti rumah kopling Satria atau rumah kopling Green gitu. Ya. Tapi terkadang terus jadi modifikasinya ada yang dikorbankan. Apa Pak biasanya? Contoh, untuk kamu pakai rumah kopling Satria, dinamo startermu nggak bisa fungsi. Iya toh, dinamo starternya jadi nggak nyala. Kalau ini masih nyala. Pakai Green juga sama, bisa nyala. Dinamo starternya bisa difungsikan, tetapi gigi kopling itu, nah akan ganti punya Honda Grand. Berarti gigi primernya pun akan ganti punya Honda Grand. Nah, penyambungan gigi primer Honda Grand dengan segala macam di depan sini, itu pasti pengelasan. Nah, riskan di situ. Bisa jadi, tapi ya tetap ada risiko bunyi, risiko rontok, risiko macam-macam. Dan konsepnya motor ini enggak seperti itu. Intinya nyaman dan jujur aja yang pakai itu saya nggak ingin ada trouble. Ya, awet ya Pak ya. Berarti awet, karena saya jauh sama Om. Jadi saya kepengen yang harus usah terlalu ekstrim. Yang penting buat nyalip kepenak, buat tiap hari juga tidak banyak trouble. Inilah, sing itulah, pusing Mas. Masih tampilannya pun masih mungkin kalau kita anak muda ya rembes-rembes dikit bongkar lah ya. Itu kalau udah bicaranya orang udah sibuk, nggak mau repot. Kadang-kadang yang begitu bikin yasu gitu loh, berarti ya mangkel sekali itu. Itu kayak yasu itu artinya mangkel sekali Mas. Pokoknya ada yang nggak tahu bahasa Jawa. Begitu. Oke, Pak Bauer. Nah, ini kalau dirubah dari yang standar ya, jadi kopling manual, susah nggak Pak perubahannya? Enggak sih. Intinya kamu harus punya blok kopling yang sudah banyak yang jual ini. Yang udah ada fungsi ininya untuk menarik tuas. Masalah nanti di dalam, tanyakan sama bengkel terdekat. Pasti bisa lah ya. Oke. Jero lebore le. Iki dibersih iki. Akeh budale iki. Pak. Banyak pertanyaan dan keluhan. Koplingnya pada selip. Dana pelajar minta diinfokan. Jadi tadi yang saya ceritakan itu, kenapa kok jadi ganti kopling Satria, ganti kopling Green gitu? Karena memang kopling standarnya rentan banget slip. Bro, berhenti bro, itu sih kopling. Jangan malas bro. Males ya jadi apa kok ya? Bahaya kamu ini. Oke, ini koplingnya GS. Nah, ini teman-teman kalau ada yang belum tahu. Ya. Ini GS. Oke. Cirinya ya ini. Ini RC. Nih, kakinya 4. Oke. GS kakinya banyak. Oke. Ini kaki. GX sama kayak gini, Pak? Sama. Oke. Nah, susunannya ya ini kampasnya begini. Kampasnya ada yang begitu. Ya. Ada yang kakinya panjang. Nih, sedang, ini kaki sedang. Ya. Ada yang kaki panjang. Ya. Kaki panjang juga, sedang juga. Kaki panjang tapi separuhnya plat ya. Ini juga sama. Oke. Kenapa kok jadi selip? Nah, itu. Ini mau dijawab ini, Pak? Ya. Oke. Dijawab, so. Ini kalau kopling, hahi. Selip kenapa yo? Dah, masuk tuh kalau ditanya balik nanya. Dah, satu. Kenapa? Kampas kopling. Mohon maaf ya. Kenapa Pak? Kalau saran saya harus ori. Oh, kuncinya itu apa Pak? Kuncinya itu. Oh, iya. Kamu bisa pasang kopling yang bukan ori. Ya. Selip nggak bagus lah ya. Ya. Tapi mungkin nggak lama selip. Selip lagi. Tapi kalau yang ori,
Ya seperti pabrikan jual motor. Ya. Dia kan berani klaim. Ya. Bahwa dipakai seminggu nggak akan selip Mas. Ya. Gitu ya. Genuine part. Genuine part. Satu itu. Nah, permasalahannya kenapa kok jadi pada ribut selip? Karena mereka nggak pada ganti yang ori. Ori. Kenapa nggak ganti yang ori? Harganya bro. Nah, gue bikin. Mehong ya. Harganya kopas kopling kecil-kecil begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Ya. Harganya di atas 500, Bro. Buset. Baru kampasnya aja nih ya, Pak ya, belum sama rumah-rumahnya ini. Belum. Buset. Belum. Kedua, per ini mataharinya nih, plat mataharinya. Ya. Ini kelamaan gembes, kelamaan lemes. Kamu harus ganti. Ya, harus. Saran saya ganti kampas, ganti plat. Oh, oke. Ya. Ya. Yang kedua, nih kuningan ini nih. Yang di dalam itu Pak? Dalam ini. Ya. Mana lagi partnya sih sok? Yang pada copot no. Nah ini aja kita pasangkan di sini ya. Ini terpasang di situ di kuningan. Ya. Ini punya clearance tersendiri. Semakin sering dipakai, semakin oli mesinmu tahu ganti, koplingmu ini kuninganmu habis. Akhirnya apa? Giginya goyang, Karena giginya goyang, gigi primer akan ikut terkena beban goyangan. Oke. Ya. Sehingga gigimu jadi dengung. Tornado, RC, Bravo, Kristal dengung. Wis wajar. Kenapa? Nggak ada karet kopling. Iya sih Pak. Nah, nggak ada karet kopling. Nah, dipikir-pikir. Kopling nggak ada karet kopling berarti kan respon banget harusnya. Iya. Ibarat tromol belakang yang motor cross tanpa karet kan jedek langsung. Harusnya ini kan jedek. Kenapa kamu selip? Iya. Berikutnya ini tadi ya. Ini harus dicek. Nah, kalau ininya sudah jauh, kamu ganti ini. Apa ini namanya Pak? Ini namanya apa? Cenil lah. Ya gitu. Itu dan platnya ganti biar jangan jedek terlalu banyak. Ya. Ini tadi plat mataharinya ini. Ini standar punya RC Bravo, Tornado ini kayak gini. Kalau punya Satria 4 biji. Satria atau Shogun sama. Ya. Biasanya diganti ke Satria atau Shogun karena dia lebih tebel. Ini kan lebih tipis, berarti lebih enteng. Ada Satria Shogun? Kan kemarin beli 2 pasang 1. Pukulin sini. Males. Kamu apa pernah cepat? Pak, dengan desain seperti ini ya Pak ya, kita mengetahui mana ori mana enggaknya tuh apa hanya dari harga Pak? Ciri barangnya ada nggak Pak? Ya dulu sih bisa patokan ada harga ada rupa ya. Gitu, tapi kalau judulnya beli di online ya hati-hati loh Bro. Nah harga ada, rupanya embuh, rupa-rupa ya. Kadang-kadang foto yang ditampilkan orinya begitu sampai beda sebenarnya. Ori tapi yang beli nggak tahu. Ya. Nah, jadi gini bedanya. Ya. Kalau ini kebetulan sudah dipasang ya. Saya nggak bisa cerita. Kampasnya misal ada 6. Ya. Ini kampas yang tipis. Ya. Yang kakinya rata. Ya. Yang nggak ada kakinya lah. Ini yang ada kakinya. Ya. Tapi dalamnya rata. Sama dengan ini. Bahannya setiap kampas itu beda-beda Mas. Kalau yang ori. Contoh, yang ini warnanya agak coklat. Yang ini. Iya ini teman-teman. Yang ini warnanya agak merah. Iya. Yang ini hitam. Itu kalau yang ori beda-beda. Ininya ya pakai hitam-hitamnya ini. Iya, ini bahan. Bukan platnya ya? Bukan. Bahan kampasnya. Iya, bahan kampasnya. Ini tadi, ini punya Shogun. Oh iya. Biasanya modifnya diganti ini. Ini lebih tebel nih. Ya, lebih berat suaranya. Ya, ini lebih nyaring. Oke. Ya. Itu. Nah, apalagi Pak? Kalau sekarang gini. Aku koplingnya standar, jangan ngikutin kata-katanya Yuda. Nah, pusing. Karena ada yang namanya estetik
Ya. Estetik dan oriental. Ya. Nah, pengennya yang tampilannya standar, tapi performa nggak kalah gitu loh. Daripada udah jelas di sini pakai kopling yang gede, pakai Satria, bloknya Natsume gitu, kelihatan keren. Malu sama jenggot, bro. Kenapa, Pak? Wis tua. Oh. Memang tampilannya keren gitu, tapi kadang-kadang orang kan nggak sama. Iya. Ada yang seneng tampilan ada yang seneng standaran aja. Fungsinya aja yang penting ya. Iya. Ini di kopling paling menjadi masalah di Tornado. Ya. Jadi yang bisa saya bagikan itu, ini pengalaman saya. Wis pokoknya merek apa baik, selain sing ori, ada batas waktunya. Dan batas waktunya itu, yang ori pun ada batas waktunya, cuman kalau bukan panjang. Ori itu batas waktunya itu belum sampai kita puas dia udah selip. Iya. Kalau yang ori, insya Allah sampai kita puas dia nggak selip-selip gitu. Jadi kadang males pakai motornya nggak selip. Kuncinya itu berarti ya Pak ya? Ya. Itu ya teman-teman, perhatikan ya. Jadi cari partnya yang ori, kemudian ini nih, dua ini aja sih. Ya. Intinya itu sebenarnya. Tuh ya, di bagian kopling saya modif. Kalau crack as udah pasti, udah pasti di sini. Rasio standarnya Tornado itu susah. Kenapa Pak? Satu pendek, duanya berat, tiganya enteng, dua ketiga enteng, empatnya ambles, Jadi sulit motornya. Naik turun. Ini udah dimodif. Jadi mau dibocorin nggak? Lupa kemarin ada di sini nih kemarin, tapi udah dibusak. Oh ini bukan. Ya. Udah. Besok kalau ingat lah, nanti kita tulis di komen apa di mana gitu ya rasionya. Itu intinya. Lupa. Intinya ini modifan, ada yang dari copotan, ada yang modif untuk rasio. Oke. Terus kerkas standar, tidak ada tambahan pemadat apa segala macam, nggak ada. Geser-geser torsi gitu Pak? Ya iya jelas. Oh iya mesti ya. Membran standar. Original. Karbu dan remer ya. Pasti remernya dari berapa ke berapa Pak? Jadi 22 ya. 22 apa 20 ya, lupa. Ya. Memaksimal. Ya. Tipis. Oke. Tapi filter terpasang. Ya, ini mumet gue. Oh, emang kenapa Pak? Biasanya kalau digedein filter open filter apa gimana? Biasanya. Tapi ini enggak biasanya. Iya. Request owner tampilan standar ini, Bro. Iya. Mumet ini. Terus dapur pacu. Ya. Bloknya original, belum obek. Cuma main porting aja, Pak? Main porting aja. Nah, biasanya orang kalau udah biasa main motor Fish Air atau Yamaha, begitu lihat Suzuki, terus mereka memandang Suzuki gimana sih bikin lubang kok nggak rata. Kalau pas TMB lubangnya nggak kebuka semua. Ya. Itu desain bro dari pabrik. Ada maksud dan tujuan. Apa itu Pak? Tujuannya satu, motormu awet, orang ngejim. Apa ya Pak? Ya. Walaupun performanya agak kurang. Ya. Tapi di sini insya Allah sudah dinaikkan. Kamu bisa lihat situ tuh. Dia pakai aluminium. Nah tuh. Ya kelihatan tuh ya. 1 mili. Hmm. Jadi seolah-olah lubangnya sudah naik 1 mili semua. Di lubang knalpot saya hanya porting 1 mili. Dari standar. Dari standar, tapi maju 1 mili. Oke. Berarti udah porting 2 mili lah seolah-olah. Standar banget, motor standar sekali. Siap. Nah, di mesin itu untuk pengapian semua baru. Standar. Original ya. Baru. Oke. Head perubahan. Squish. Ini di squish headnya jelas. Ada contoh satu lagi. Jadi kalau RC Bravo Tornado itu headnya nggak ada squishnya mas. Oh. Di generasi berikutnya Satria
Head udah ada squeeze. Squeeze ya. Untuk generasi sebelumnya nggak pakai squeeze. Kalau ini Pak Baur bikin? Apa gimana? Bikin. Standarnya itu begini, kayak cepuk. Ini. Ini yang udah saya bikin contohnya kayak gini. Jadi ada squeeze-nya. Bisa ya Pak ya? Ya bisa, tapi kan nggak sebagus pabrik. Oh, tapi fungsinya kan dapat. Maksud dan tujuan squeeze itu sebenarnya apa sih Pak? Kenapa kok dari pabrikan tuh mereka nggak bikin, terus sama Pak Baur kok dibikin? Jadi standarnya memang tanpa squeeze itu berarti kalau ini diisi dengan cairan diburet, ya, volumenya besar. Oh ya. Sehingga kompresinya kecil. Sekarang terus kalian berpikir sebagai anak racing ya, sing congore apa-apa bobat bubut. Goblok temen sih bikin head kok kompresinya rendah, lu ada maksudnya? Ada maksudnya. Biar apa RPM tingginya nanti ngejim bro, gitu loh contohnya. Iya. Tapi bawahnya lemes, enggak lemes, motornya merindil banget. Cuma mungkin kalau bawa sing mandan abot gitu ya ngeden mungkin. Ya. Nah, kemudian dikasih squeeze. Material sini dilas, kasih squeeze berarti kan memperkecil volume. Betul. Berarti kompresinya nambah. Kompresinya tinggi. Oh iya. Itu. Untuk apa? Ya untuk tarik-tarikan enak yang tadi saya bilang. Bukan untuk jarak jauh, hanya untuk berangkat kerja. Sampai iku lho. Dalam kota lah. Iya. Lagu bulan ini saya cuma ikut-ikut. Oke. Channel sebelumnya ya udah sering bahas. Saya isinya cuma ikut-ikut lah. Oke. Cuman kan pengemasannya beda-beda. Ya. Di sana dibungkus styrofoam, di sini bungkus kresek. Iya. Karete loro. Godong gede. Iya, karete loro mandan pedes. Terus, Pak, ini kan udah dibahas. Blok udah. Berhubungan dengan kerkas tadi, biasanya kan kerkas tuh pada pakai kerkas mungkin dimodif ya, pakai kerkas fish air. Oh iya. Yang lain, iya, Pak Baur kan ini standar nih. Standar, struk standar. Stangnya sama itunya, pistonnya standar. Blok original oversize 50. Piston? Standar SGP. Pakai standar, stangnya juga standar, stangnya SGP ya. Pecel. Oke. SGP-nya Jepang mending. Wah, harganya luar biasa. Oke. Apalagi Pak yang mau disampaikan? Crankcase standar, nggak saya modif. Oh iya, crankcase. Nggak diapa-apain ya? Nggak ada perubahan? Oh, iya. Apa? Kalau tadi yang perhatikan, pada saat blokmu diganjel belakangnya, ya, atau milik, kan blok maju, piston kan jadi mendem. Maka dari itu bloknya sini kir. Nah ini. Ini adalah blok standarnya RC. Ya. Ini blok yang sudah dimodif. Oke, modifnya apa ini Pak? Kamu bisa lihat dari ketinggian ini berbeda jauh. Ya ora? Ya Pak. Ya, ini tebel. Ya. Ini tipis. Ya. Berarti depannya udah dipotong ya? Ya. Nah, ini blok yang ini itu tipikalnya sama dengan blok yang dipasang. Apa tipikal Pak? Ya tipikal ganjelan, blok ganjelan. Oh iya. Banyak yang nanya, Om porting tornado berapa? Mahal. Ilmunya tidak dibagi-bagi. Iya, nanti kalau penasaran di akhir video kita boleh spill. Suara-suaranya ya, prepet. Iya. Oke. Kamu ada pertanyaan nggak, Gir? Kamu kan biasa ngoprekin. Nggak ada pertanyaan. Bosen nih. Tidak ada pertanyaan ini? Itu Pak, pada nanya kayak manifold, terus membran. Standar, nggak dimodif? Ada yang istimewa di sini. Cuma tadi perubahannya di rasio sama kopling. Kerkas. Kopling sih originalan semua jadinya. Iya. Sama head. Nah, sama piston apa itu bloknya. Udah itu aja. Mungkin ada yang terlewat Pak Baur. Knalpot Pak. Ya. Kenapa lehernya dibuat kolong?
Ya karena footstepnya, kenapa kolong? Iya. Ya biar cocok sama oprekannya. Oh iya. Yes, oprekannya butuh leher yang panjang. Sehingga knalpot kristal tune yang dipilih. Tapi kamu mau coba-coba nyari knalpot kristal tune ya sana. Harganya nanti kan tahu. Bekasannya lu ya, terus pada ringsek aja gila. Nah ini saya custom sendiri, tapi nanti setelah nonton video ini jangan pesen saya. Saya nggak punya mal, saya bikin langsung di motor. Jadi kalau nggak ada motornya saya nggak bisa bikin. Nah, sekali ada motornya, saya juga harus bawa motornya ke tukang knalpot. Nah, repot. Repot. Waktu lama. Oke. Lama. Siap. Apalagi Pak yang mau di-spill nih sebelum nanti mungkin tambahin pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Ada yang masih penasaran mungkin? Mungkin setelah dioprek terus tanya boros nggak Om? Ya. Standarnya kan udah boros banget Om. Iya. Tambah ini jadi boros banget. Borosnya Tornado itu bukan buat lari. Tapi? Untuk umur pakai. Maksudnya gimana itu Pak? Jadi lebih awet. Tornado memang didesain boros. Tapi untuk awetan. Makanya Tornado kan awet-awet banget. Tornado RC Bravo Kristal. Iya. Nggak ngejim gitu maksudnya ya Pak ya? Iya. Asal satu partnya original. Makanya ya umum lah ya orang terus orang manjat kelapa, motornya gitu ya orang ngejim. Ya. Oke. Kakak Marso, kamu sambil spill detail-detailnya nanti aku sambil siapin pertanyaan dari teman-teman ke Pak Bawor nih. Kamu sambil ceritain mana-mana yang menurutmu istimewa dari modifikasi ini. Yang istimewa kalau di bagian tampilan ya pasti ya yang kelihatan tuh piringannya udah besar banyak kan. Ini anak ngabers ini begini yang kelihatan itu yang disebut kayak gitu. Suspensinya enak banget tuh kan. Itu kenyamanan lah Pak. Biasa wong desa ya bro bungkus ya ngerti bungkusnya manyep panganannya enak. Jebulin jerone pada bae dages juga mendoan juga. Kalau di bagian permesinan kemarin saya coba, wah enak sekali. Transmisinya itu nyambung terus, tet gitu. Yang bisa disepilkan. Ini nggak ada yang istimewa sih, standar semua. Ya. Udah, itu aja. Nah, ini oke. Teman-teman, sekarang mumpung ada Pak Bawor, mumpung ada motor, mungkin kemarin kita buka Q&A, teman-teman ada yang mau bertanya. Ini sebagian tadi kita sudah jawab, ini kita pilih beberapa pertanyaan yang belum terjawab tadi dari Pak Bawor. Ini ada pertanyaan nih Pak. Mau tanya Pak, bentuk intake pengaruh ke tenaga. Soalnya pernah lihat Tornado intake filternya pakai karet shock trail yang lembek. Apa nggak ngempot? Gini ya Mas Bro. Saya mau cerita tapi jadinya panjang. Ya. Oke. Saya urut dari ruang crankcase. Ruang crankcase-nya Tornado itu kecil karena crank asnya kecil. Ya. Yang kedua, membrannya kecil. Hampir seperti Fish Air tapi lubang-lubangnya kecil, nggak seperti Fish Air lebar-lebar. Ini lubangnya kotak-kotak kecil-kecil 3 biji. Habis itu masuk ke manifoldnya kecil. Sekarang kamu punya Fish Air aja manifoldnya dilem biar kecil. Berarti ini kan udah bagus. Ya. Karbonya kok kecil, cuman 18. Ya. Kita kasih tahu ya, semakin besar karbo, semakin besar power. Tetapi lebih stabil yang kecil daripada yang besar. Ya. Maksudnya apa? Di sini ada aliran udara. Ya, alirannya konstannya bagus. Jadi kan dikata kamu reamer terlalu besar juga nggak bagus, harus diikuti membran yang besar. Karena membrannya standar, karbonya standar. Terus maju ke depan, karet intake-nya kok kecil. Terus ada yang diganti pokoknya yang besar. Gitu ya, berarti settingan mesinmu, oprekanmu nggak cocok.
minta karbunya gede, berarti alias oprenganmu mungkin terlalu ekstrim. Gitu loh. Ya. Oke. Dilihat motor standar, masih karbu standar, filter standar, judulnya dioprek, berarti oprekannya masih standar gitu loh, masih sedikit sekali. Tapi belum tentu yang banyak itu lebih optimal. Hati-hati. Hati-hati ya. Iya. Tapi bisa disepil nih di kamera ini, mic-nya dijauhin sana. Nah. Suaranya kayak apa? Oke. Sebentar, sebelum tes mungkin biar penutupannya kita cek sound. Ada 1 atau 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Lubang outletnya udah dijelasin tadi ya, Pak ya? Standar. Mau diliatin? Nih. Lubangnya seperti ini, masih bulat gini. Belum dipotong-potong, apa standar. Nih, teman-teman ya. Ntar dikiranya ada yang dirubah-rubahin lagi. Untuk mempertahankan kompresi primer. Tuh, kata profesornya. Nah, apa, Prof? Untuk mempertahankan kompresi primer. Maksudnya bagaimana? Iya. Terus. Kalau disoknya nanti berkurang. Nah, kalau berkurang efeknya apa? Teman-teman udah pada tahu. Apa? Payah. Gitu terus jawabannya loh. Payah bokir ini teman-teman ya. Nggak dianeh-anehin lah, masih standar lah ya. Ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir mungkin ini Pak ya. Ya. Tornado GS pas TMB lubang transfernya nggak kebuka, tadi udah dijawab ya Pak ya? Udah. Nah ini yang terakhir nih Pak. Pak Bawor mau tanya, kenapa Suzuki produk mesinnya semua struknya pendek? Minta tolong dijelasin plus minusnya struk pendek. Struk pendek. Struk pendek itu berarti gini, 1, menjanjikan umur piston yang lebih lama karena sudut setang piston yang tidak terlalu curam. Apa kepriwe ya? Ya terlalu sudutnya nggak terlalu tajam lah. Jadi pistonmu awet dindingnya. Ya. 1 itu. Yang kedua, untuk RPM tinggi, luar biasa kalau struk pendek. Ya, ibaratnya bawahnya mungkin lemes. Ya. Gitu. Tapi kalau terus-terusin, wah ya diesel. Ya, gini lah. Ya. Dulu keluar 110 cc Yamaha, 110 cc Tornado apa Suzuki. Ini beda. 1 struknya panjang, 1 struknya pendek. Kalau mungkin sama gitu ya, penonton pemirsa mau milih bingung ya. Kalau dihadapin yang ini struk panjang, ini struk pendek. Saya suka yang pendek. Dia beli ini. Ya. Ya mungkin kalau yang tahu ya sampai mikir ke situ-situ ya. Oke. Nah, pertanyaan lanjutannya Pak. Tadi masalah struknya ya. Kemudian pistonnya Pak. Kenapa bentuknya depannya dome-nya apa nggak dibuat flat gitu Pak? Kenapa selalu piston 2 tak itu ada dome-nya Pak? Kenapa nggak dibuat flat? Harus flat. Karena harus dome karena biar menyesuaikan headnya. Jadi benar-benar fokus di busi tengahnya gitu loh. Jadi ini untuk kompresi juga. Oke. Terus ada yang menarik di Suzuki. Ya. Pistonnya itu paling berbeda dengan Yamaha atau motor lain. Semua Suzuki lah. Mau 4 tak, 2 tak. Apa itu Pak? Ini derajat kemiringannya berbeda Mas. Ambil piston Yamaha sama Sigmat sini. Nih, mumpung ada bahannya langsung sama Pak Pur dibedah sekalian nih teman-teman. Sambil ditunggu ya, nanti kita bahas ini ya. Oke, ini piston 25. Berarti 54,25. Karena standarnya itu 54. Ya. Chris. Sigmat Chris. Oke, ngisor.
Nah, ini piston Fish Air. Fish Air oversize 300 berarti 55. Ya. Ini oversize 25 berarti 5425. 5425 ya. 25421 mendekati ya. Bagaimana di depannya? 5406. Berarti besar di bawah, Pak. Pasti semua piston pasti besar di bawah. Tapi maksudnya bagian belakang dengan bagian depan itu bedanya sedikit. Hanya kurang lebih 21 dikurangi 10 lah, kurang lebih lah. 10 berarti sekitar 0,11 bedanya. Kalau Yamaha enggak. Jauh apa, Pak, bedanya? Di belakang 5492 ya. Di depan 5457. 40-an. Berarti pira gue? 37. 0,37. Hampir 0,4. Kan? Berarti pistonnya lebih rata dari atas ke bawah. Miring tirus, cuman tidak tirus banget. Kalau motor lain tirus. Sehingga untuk mortar Suzuki itu tanya tukang mortar lah. Saya juga dikasih tahu tukang mortar. Lebih sulit mortar ini daripada mortar Yamaha. Karena berbeda ya. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum cek sound. Kenapa truk as 2 tak kecil tapi berat, kalau truk as 4 tak ringan tapi besar? Yang namanya truk as itu adalah sumber torsi. Semakin berat, torsi semakin besar. Semakin berat ya. Berat itu bisa dicapai dari kecil tapi tebel atau lebar tapi tipis. Sama ya. Nah, tapi sisi lainnya adalah saat kamu pakai truk as yang besar, maka ruangan truk asnya pun akan jadi besar. Maka kompresinya akan jadi rendah. Padahal di 2 tak butuh kompresi primer yang tinggi untuk bisa nyedot atau membuka membran, menyedot bahan bakar. Sehingga truk as 2 tak kecil-kecil tapi tebel-tebel. Ya, gimana caranya? Volumenya tidak terlalu besar tapi padat di dalamnya. Siap. Otomatis berkasnya berat. Besar sih, tebel. Gitu. Itu ya teman-teman, terjawab sudah semua pertanyaan kalian dan penasaran. Nah, kenapa terus 4 tak jadi kerkasnya gede-gede? Karena ruangannya bebas. Ruangannya kan dia menyatu dengan oli mesin. Kalau ini kan terpisah. Gitu. Udah, Pak? Udah. Beres ini? Oke, kita cek sound ini, Cek sound ya? Iya. Siap. Ini teman-teman, kita cek sound sekalian ya. Ini langsung ini nyalain? Iyalah. Ntar aku agak menjauh. Perak-peraknya. Karena ini setelannya standar banget. Nomor standar kan. Ya, silakan Kakak Marso. Just go.
Bener, Bang. Oke, Sok. Tutup. Oke. Yes. Keren, Pak, keren. Standar itu tornado begini, kayak apa sih? Main ya, Pak? Berarti gue udah tahu guru tornado. Iya, tapi main ke, Pak. Kalau menurut saya ini karena responsif. Iya. Ada suara nyium-nyiumnya tadi, Sok. Nanti spill lah, Pak, jalannya kayak apa, Pak, ya di boleh part selanjutnya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini. Tetap semangat yang punya motor 2 tak, ayo dibangun lagi. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, salam dari Diko Racing.